wisata sendiri dan juga lembaran umum dari pelaksanaan audit internal untuk standar manajemen mutu ISO 9001 2015. Saya akan jelaskan menyangkut pelaksanaan auditnya. Jadi untuk tahun lalu itu bulan Maret, kemudian menyangkut temuan audit. Nah, temuan audit itu adalah hasil penilaian bukti audit yang dikumpulkan berdasarkan kriteria audit. Nah, ini menyangkut pengelolaan audit. Audit sendiri itu ada 4 langkah. Jadi plan atau perencanaannya, kemudian do, nah itu pelaksanaan auditnya, kemudian cek, itu proses verifikasi, yang terakhir itu act itu berarti tidak lanjut dari temuan. Tidak lanjut dari temuan itu kita harus mengerjakan apa untuk perbaikan. Kita mulai dari plan, audit. Audit sendiri itu ada 4 langkah. Jadi plan atau perencanaannya, kemudian do, nah itu pelaksanaan auditnya, kemudian cek, itu proses verifikasi, yang terakhir itu act itu berarti tidak lanjut dari temuan. Tidak lanjut dari temuan itu kita harus mengerjakan apa untuk perbaikan. Kita mulai dari plan, informasi dokumentasi prosedur audit. Itu menyangkut perencanaan dan jadwal audit, nanti ada di Excel, nanti saya jelaskan nanti. Kemudian juga meyakinkan kompetensi auditor dan lead auditor. Nah, ini observasi atau audit ya. Ini menyangkut tulisan persesuaian. Nah, ini menyangkut distribusi laporan auditnya kepada manajemen, juga kepada anggota tim bidang manajemen, koordinator program, audit, tim audit dan auditi, personil yang bertanggung jawab, juga satu kopi bisa kirim ke kami untuk kami rekap gap analisisnya. Pelaksanaan internal audit, tidak terdapat 3 dari itu: verifikasi sesuai pencapaian target kinerja organisasi, kemudian verifikasi dan klarifikasi tidak perbaikan dan tidak lanjut, kemudian verifikasi terhadap sistem informasi, dokumentasi dan pembaruan. Observasi. Nah, itu kita langsung masuk di sini. Sebelum ke laporan hasil audit, kertas kerjanya kita masuk di sini. Jadi sudah ada gambar pada saat pelaksanaan audit, langsung ada gambaran temuan-temuan yang akan kita muat di laporan nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya kalau di PTSP, kemudian dapat mengakibatkan prosedur yang terpotong, tidak dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Inspektur. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti dengan baik, walaupun ada juga yang sedikit terpengaruh dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Inspektur tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita betul-betul mendapat pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap apa yang patut dan yang tidak patut untuk kita lakukan sebagai pegawai di Biro Umum dengan standar-standar yang sudah disampaikan terhadap tim kerja yang kita sudah bentuk. Selanjutnya kita audit juga di tiap-tiap sebagian dan audit di tiap-tiap bagian dan menjadi audit Biro Umum secara keseluruhan. Dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan tadi ini, sekiranya kita akan mendapat hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan ini izin. Baik, terima kasih Ibu Inspektur yang saya hormati, Bapak Karo, teman-teman semua. Beberapa
saya berterima kasih kepada sampaikan. Yang pertama terkait dengan penjelasan tentang syarat klausul dan catatan mutu yang harus dimiliki dan terkini. Itu tadi dijelaskan oleh Pak Anton, ada klausul 4 sampai 10 yang harus kita pahami, dan apakah klausul ini harus menjadi acuan Pak dalam kita melakukan audit internal, atau lebih pertanyaannya, apakah klausul ini harus dimasukkan dalam daftar pertanyaan auditor pada waktu kita melakukan audit internal. Yang pertama yang kedua terkait dengan IKN tadi sempat disinggung, indeks kepuasan masyarakat. Apakah ada satu skala pengukuran yang baku yang perlu kita pakai untuk mengukur standar kepuasan pelayanan kalau kita ingin melakukan menguji standar kepuasan pelayanan terhadap suatu kegiatan, ataukah kita melakukan atau memakai skala-skala yang sesuai dengan kebutuhan yang harus kita pakai? Mungkin ini dua pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apa yang tadi sudah katakan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang sudah kita kerjakan, cuman pencatatannya yang kurang baik, sehingga kita tidak diketahui apa saja yang sudah kita kerjakan dan dianggap kita belum mengerjakan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, termasuk pekerjaan sehari-hari yang dari jam ke jam yang kita kerjakan, apakah yang menjadi salah satu persyaratan atau beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan daripada aktivitas kita itu? Jadi kita sebentar itu. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan, saya ingin bertanya beberapa item saja. Yang pertama terkait dengan gap analisis itu, ada beberapa item yang harus kita lengkapi. Yang ingin saya tanyakan Ibu, kita di Biro Umum ini untuk Setda seluruhnya itu terjadi perubahan struktur organisasi, termasuk di dalamnya itu kita Biro Umum juga terjadi perubahan struktur. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam konteks organisasi tersebut kita menyesuaikan struktur yang baru ataukah struktur yang lama? Karena sistem penganggaran kita menyesuaikan dengan struktur baru, tetapi struktur yang ada saat ini yang kita jalankan ini masih pakai struktur yang lama. Itu yang ingin saya tanyakan. Dan yang kedua, apakah ada ketentuan, misalnya berapa kali dalam setahun kita melakukan audit internal, sehingga kita yang masuk dalam tim audit ini bisa menyusun perencanaannya ke depannya berapa kali kita melakukan audit. Yang ketiga, kita Biro Umum telah mengumpulkan gap analisis yang telah disampaikan oleh Inspektorat. Setelah kami mendengar tadi beberapa penjelasan, memang kita masih mengalami kendala-kendala, sehingga dari saat ini saya mohon kiranya petunjuk atau arahan dari Bapak Ibu Inspektorat untuk kedepannya mungkin kita dapat berkonsultasi lagi terkait gap analisis yang telah kita kirimkan, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang bisa kami laksanakan secepatnya. Mungkin dari saya bisa. Terima kasih. Terkait gap analisa, perubahan struktur, sekarang pakai struktur yang lama, tapi pelaksanaan anggaran dengan struktur yang baru. Struktur baru itu, lama dan baru itu, lama dulu baru disiapkan terpisah, karena itu akan berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan dan hasil kinerja. Akan berubah setelah pelantikan. Jadi kalau pelantikan dilakukan sesaat sebelum audit internal, maka Percos buatlah rapat jaminan mutu untuk menentukan bahwa tanggal sekian akan dirubah dokumennya sesuai struktur baru. Terima kasih Bu Inspektur. Teman-teman sekalian, saya berharap juga dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Ibu Inspektur dan Pak Anto, ini coba betul-betul dicermati dan dicatat secara baik, sehingga nanti kalau dalam perjalanan kita melakukan kerja
dengan standar dan indikator-indikator ISO ini kita sudah tahu dan kita bisa lakukan dengan lebih baik dan lebih cepat. Saya kira kalau masih ada satu ini ISO 2009 internasional standar. Tendernya adalah bahwa bagaimana kita ditempatkan dalam internasional skala internasional dengan indikator-indikator yang tadi sudah disebutkan dalam kelas. Apa koordinasi goal yang harusnya kita ingin dapatkan sebagai seorang ASN dan juga PKT? Jadi terima kasih. Jadi orang selalu berpikir atau seluruh ASN harus berpikir ini apa lagi. Reformasi birokrasi pada tahun 2019 ada 2 item yang nol penilaian dari Kementerian Pan-RB. Yang pertama inovasi, yang kedua adalah bisnis proses. Ini contoh konkret. Inovasi itu kewajiban di dalam satu organisasi, dalam satu pemerintahan, dalam satu UKM, dalam satu pabrik. Kalau ingin melaksanakan ISO 9001-2015, inovasi itu kewajiban. Sehingga satu dan seterusnya, Pak Charles sukses untuk Pak Charles dan teman-teman di Biro Umum juga dari PUPR. Kita bersama-sama maju untuk menunjang visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur sampai dengan 2023. Terima kasih dan selamat siang. Setelah selesainya dan kita mendapat begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi individu-individu yang luar biasa dan dapat diandalkan, maka mari kita menjadi duta-duta perubahan dengan menggunakan ISO 9001-2015 sebagai standar. Kita tidak usah lihat ke luar dulu, menurut saya. Kita perbaiki dulu di bagian masing-masing, di subbagian masing-masing, di tim kerja masing-masing, dan di individu masing-masing untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mencapai standar yang diharapkan oleh ISO. Yang kedua, saya kira kita harus menjadi role model untuk diri kita. Mari kita lakukan perubahan-perubahan. Dan kalau bisa, jangan tunggu lama. Mulai besok, kita lakukan sudah role model. Contoh yang tadi simpel itu tentang sepatu. Kalau yang sepatu hitam, kita jangan pakai coklat. Atau jangan pakai sepatu yang lain. Mahal bukan menjadi ukuran, tetapi aturan menjadi standar. Oleh karena itu, mari kita melakukan segala sesuatu harus terukur, sehingga seperti yang Ibu bilang dan yang sudah saya sampaikan, bahwa setiap kita diciptakan Tuhan Allah segambar dan serupa Allah untuk kita memberikan nilai baik kepada alam, pada sesama maupun lingkungan kita. Akhirnya, atas nama seluruh teman-teman, saya menyampaikan limpah terima kasih yang tulus dari kami semua kepada Ibu Inspektur Pak Anton, dan juga kami memohon permohonan maaf apabila dalam pelatihan singkat ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Ibu dan juga kepada Pak Anton serta juga teman 3 orang dari TU. Kami mohon maaf dan kami berusaha untuk setiap masukan yang tadi telah kami dapat, contoh karena setiap Senin kita memulai rapat evaluasi dan rapat perencanaan. Oleh karena itu, standar yang disebutkan tadi itu tim perlengkapan, kepala bagian perlengkapan itu harus sudah siap dengan timnya. Tim IT, multimedia itu harus siap. Seperti apa kita harus standar. Kita mulai dengan lingkungan kita, maka kita akan menjadi besar dan kita menerangi juga menerangi seputar lingkungan kita, mulai dari tempat kita menjadi besar, dan orang akan tahu bahwa Biro Umum Nusa Tenggara Timur suatu saat harus menjadi biro umum yang terhebat di Indonesia. Itu tekad kami sebenarnya. Ya. Akhirnya kepada kita semua saya sampaikan limpah terima kasih. Tuhan Allah memberkati kita semua. Selamat siang.